Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat Eko semuanya. Wah, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Gimana puasa hari kelima ini? Semoga selalu dilancarkan sampai 25 hari ke depan. Sebelumnya perkenalkan, saya Herlina. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang di Cerita Eko yang bertajuk Maksimalkan Keberlanjutan Pakaianmu Melalui Upcycling. Cerita Eko dilaksanakan melalui live Instagram serta mendiskusikan semua hal terkait lingkungan dengan harapan dapat memotivasi masyarakat, pelaku usaha, dan sektor lainnya yang turut andil untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ya, halo Kak. Halo, Halo. Assalamualaikum. Terdengar jelas. Waalaikumsalam, Kak Ayu. Ya, Ya. terdengar suaraku. Iya, aman-aman. Oke Kak, cerita Eko kali ini membahas tentang bagaimana cara yang tepat untuk memaksimalkan pakaian kita yang sudah tidak terpakai dengan cara upcycling ya Kak. Iya, betul sekali. Sebagian besar masyarakat semakin sadar untuk menampilkan diri semenarik mungkin di antara kelompok sosial dengan mengikuti perkembangan tren fashion sehingga timbullah dorongan emosi positif konsumen untuk bersikap impulsif buying. Tanpa disadari, kegiatan tersebut menjadi pemicu terjadinya luapan limbah tekstil. Sebuah survei juga menunjukkan adanya perbandingan 3 dari 10 masyarakat Indonesia membuang pakaian mereka setelah sekali pemakaian. Menurut co-founder Our Rework World, terdapat 33 juta ton tekstil yang diproduksi di Indonesia. Bahkan 1 juta ton diantaranya merupakan limbah tekstil. Tanpa disadari, kegiatan tersebut menjadi pemicu terjadinya luapan limbah tekstil dan Indonesia merupakan salah satu negara dengan menyumbang luapan timbulan limbah tekstil. Pada dasarnya, setiap orang sebenarnya bisa mengurangi sifat konsumtifnya Kak dengan memanfaatkan produk yang secara maksimal dengan cara reuse, recycling, atau upcycling sebelum memutuskan untuk membeli yang baru. Oke Sobat Eko, tanpa berlama-lama aja nih kita sapa yuk narasumber kita yang udah bergabung di sini. Ada Kak Ayu Rifa dari Riff Up ID. Halo Kak Ayu, Kak Ayu atau Kak Rifa nih aku manggilnya? Halo, aku biasanya dipanggil Rifa. Oke Kak Rifa. Gitu. Gimana nih Kak Rifa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini puasa Kak? Insya Allah puasa. Ya. Kita sambil Semoga ngabuburit lancar. bareng ya. Iya, oke Amin, kita amin. ngabuburit sih ya Kak. Semoga lancar sampai 25 hari ke depan ya Kak ya. Insya Allah, amin, amin. Oke, Kak, tadi kan aku udah sempat spill sedikit nih mengenai tren fashion yang ada di Indonesia. Menurut Kakak, apa sih hubungannya antara perkembangan tren fashion saat ini dengan sifat konsumtif masyarakat? Oke. Untuk boleh aku langsung jawab aja ya. Boleh, Nah, Kak, silakan. kalau kalau hubungan dari tren fashion dengan sifat konsumtif, menurut saya pribadi tentu itu sangat berhubungan. Nah, sebelumnya saya juga sempat melakukan riset kecil-kecilan gitu di internet, scrolling gitu juga. Saya menemukan bahwa sifat konsumtif manusia itu mendorong adanya tren fashion itu terus berubah-berubah gitu. Nah, sifat konsumtif yang mana yang dimaksud gitu? Sifat konsumtif itu kan kayak keinginan membeli terus-menerus. Nah, itu juga mendorong manusia itu pengen tampil baru terus-menerus. Nah, akhirnya itu mendorong industri fashion juga untuk memproduksi tren yang cepat juga gitu. Jadi industri fashion akhirnya menciptakan tren yang sangat cepat, bisa sampai seminggu sekali ganti tren gitu, ganti gaya-gaya fashion. Nah, itu akhirnya juga semakin mendorong masyarakat untuk membeli pakaian-pakaian uh, yang up to date gitu sih. Iya sih Kak, bener. Soalnya apalagi di era sekarang ya kita kan bisa belanja online kayak gitu. Terus kayak fashion pastinya bakalan lebih up to date lagi gitu kan ya Kak. Betul. Oke. Dunia online juga mendorong dengan kayak contohnya dengan banyaknya influencer-influencer yang saat ini ada gitu di Indonesia aja kan banyak banget ya influencer-influencer dan tiap hari rasanya mereka kayak di endorse dengan pakaian-pakaian kekinian yang cute-cute. Nah, itu juga makin mendorong lah masyarakat untuk
wah sekarang fashionnya udah beda nih, udah ganti ini. Jadi kayak makin pengen up to date sama fashion, makin impulsif dan konsumtif lah masyarakat gitu. Oke nih Kak, mengenai sifat konsumtif yang tadi udah Kak Rifa sebutkan ya Kak, apakah sifat konsumtif dapat mempengaruhi timbulan limbah, salah satunya yaitu limbah kain Kak? uh, Tentunya iya ya, karena dengan adanya sifat konsumtif tadi kan mendorong permintaan ya dari sisi supply-nya. Nah, dengan semakin banyak permintaan, semakin banyak juga uh, apa semakin berkembanglah industri fashion. Nah, di sisi lain akan juga menimbulkan bertambahnya timbulan sampah, terutama kain. Misalnya dari kain-kain yang apa ya, yang dipola. Kan kalau pola baju kebanyakan nggak itu ya, pasti banyak potongan-potongannya kan, nggak semuanya biasa dipakai gitu kan. Jadi dari situ aja udah makin banyak dong, karena makin banyak produksi pakaian. Nah, dari sisi pakaian bekas juga akan makin bertambah karena kalau orang-orang makin banyak yang belanja, mereka juga kemungkinannya ya akan cepat bosan juga dengan baju yang dipunya, dan akhirnya baju yang dia udah punya itu kayak udah nggak menarik lagi, dan akhirnya kayak ya dibuang begitu saja gitu. Berarti semakin banyak masyarakat yang bersifat konsumtif ya Kak, berarti timbulan limbah kain akan semakin meningkat dong Kak ya tentunya ya? Iya, begitu. Oke. Bagaimana sih Kak kondisi existing limbah kain saat ini? Nah, kalau yang sempat saya baca di sekitar tahun 2020 aja, dari Kementerian Lingkungan Hidup itu memberikan hasil penelitian bahwa eh, timbulan sampah tekstil atau kain itu udah mencapai 1,5 juta ton per tahun gitu kan, dan itu kan merupakan jumlah yang sangat banyak ya. Nah, dari jumlah tersebut 81%-nya adalah berasal dari sektor rumah tangga. Jadi itu sekitar 1,2 juta ton, dan itu merupakan angka yang besar banget kan gitu. Itu apa aja sih? Dan itu biasanya adalah sampah-sampah yang dari pakaian bekas, dan itu sangat eh, di sisi lain sangat miris ya, akan menyebabkan banyaknya apa pakaian bekas yang eh, terbuang sia-sia gitu kalau misalnya dibuang sembarangan gitu. Berarti kalau misalnya kayak limbah rumah tangga itu contohnya bisa Kakak sebutkan nggak seperti apa gitu kalau Oh iya, yang kalau limbah limbah dari rumah tangga, limbah kain dari rumah tangga biasanya kan pakaian yang sudah tidak layak gitu, yang mungkin misalnya yang bolong atau resleting rusak. Nah, kalau saya lihat kebanyakan sekarang kayak teman-teman itu banyak yang apa bolong sedikit terus langsung dikemanain ya gitu, males melakukan yang namanya kayak repair atau memperbaiki pakaian, jadi kayak langsung dibuang atau didonasikan gitu. Ya lebih baik mungkin didonasikan ya daripada dibuang. Tapi didonasikannya pun itu harus harus sesuai gitu sama penerima donasi itu, lembaga itu menerima pakaian yang rusak atau tidak gitu. jadi sebelum didonasi harusnya kita lihat dulu ya Kak, gimana sih kondisi pakaiannya layak atau tidak gitu ya Kak, biar tentunya biar bisa terpakai lagi gitu. Sebaiknya memang dipakai lagi, diperbaiki. Kalau misalnya tidak bisa perbaiki sendiri, kan bisa menyewa jasa penjahit gitu ya, sekalian memberi rezeki kepada penjahit-penjahit di sekitar rumah kita. Betul, Kak. Oh ya Kak, mungkin bisa dikasih tahu juga ke Sobat Eko lainnya, selain sifat konsumtif masyarakat yang cenderung tinggi, apa penyebab lain dari peningkatan timbulan limbah kain Kak? Penyebab lainnya nih, agak nyambung lagi dari sifat konsumtif itu. Sifat konsumtif manusia tadi kan meningkatkan jumlah produksi. Jadi semakin kesini industri fashion semakin berkembang kan makin banyak juga pabrik-pabrik atau industri-industri lokal pakaian. Nah, itu tentunya juga akan membuat potensi limbah fashion semakin banyak. Terus juga penggunaan bahan-bahan yang tidak alami, bahan-bahan kain yang tidak alami seperti
polyester atau rayon yang tidak bisa terurai secara alami gitu ya gitu. Nah, eh, terus juga kurangnya infrastruktur untuk mendaur ulang pakaian-pakaian bekas atau kain-kain sisa dari industri gitu. Kan ya masih sedikit ya, masih bisa dibilang sedikit pabrik-pabrik yang bisa melakukan daur ulang terhadap kain-kain bekas atau pakaian-pakaian bekas gitu. Terus juga eh, nah itu tadi kebiasaan orang yang membuang pakaian sembarangan gitu. Memang banyak juga yang mereka mendonasikan atau kayak melungsurkan pakaian lamanya ke ke saudara atau ke orang yang tidak mampu. Tapi saya sendiri pun masih kadang melihat sampah pakaian itu tergeletak begitu saja di tanah-tanah kosong atau di sungai bahkan gitu kan itu juga meningkatkan jumlah limbah kain gitu. Oke, Kak. Menurut kakak bahan pakaian atau bahan kain apa sih Kak yang bisa terurai, yang bisa didaur ulang gitu? Selain polyester ya Kak, polyester tadi nggak bisa didaur ulang Kak? Sebenarnya kalau polyester bisa didaur ulang, tapi dia tidak bisa terurai sendiri kan. Kan terurai Hmm. sendiri pun itu akan memakan waktu ratusan tahun gitu. Hmm. Polyester bisa didaur ulang sih, tapi jika kain-kain polyester itu dibuang begitu saja dan tercampur dengan sampah-sampah rumah tangga atau sampah-sampah plastik, itu kan akan menjadi sulit gitu ya untuk dilakukan daur ulang. Jadi memang kayak harus terpisah gitu, harus disalurkan secara khusus ke pabrik daur ulang gitu atau ke lembaga donasi itu sih. Terus kalau untuk uh, jenis kain yang ramah lingkungan itu katun ya. Kalau katun kan dari kapas sih dan dia bisa terurai meskipun lama tapi dia bisa terurai secara mandiri gitu, secara alami. Uh, Berarti yang paling lama terurai itu jenisnya seperti polyester ya Kak? Berarti kalau Polyester. seperti katun itu yang Kak Arifa ketahui itu berapa tahun Kak terurainya? Uh, Kalau katun sekitar tahunan sih. Kalau yang Hmm. lebih cepat itu mungkin tencel setahu saya. Dia bisa 6 bulan di dalam tanah bisa terurai gitu. Hmm. Tencel. Berarti memang semua ini tuh ada hubungannya dari sifat konsumtif sama gaya hidup masyarakat saat ini ya Kak. Okay. Iya, jelas-jelas. Sifat konsumtif itu dimanfaatkan oleh para kayak ya pengusaha-pengusaha yang mengambil untung lah ya dari sifat konsumtif itu dengan membuat industri fashion itu semakin maju tapi juga semakin ke arah yang ke arah konsumtif. Padahal kan ya memang pakaian adalah kebutuhan utama ya, kebutuhan dasar manusia. Tapi kan bukan fashion yang ngetren juga sih yang kita butuhkan gitu kan. Bukan fashion yang berubah-ubah terus gitu. Kalau sekedar pakaian yang bisa kita pakai sehari-hari ya itu sudah cukup gitu. Apalagi kalau misalnya kita kayak datang ke offline store gitu, kita pasti bakalan tergiur dengan ada yang namanya sale ya Kak. Jadi semakin banyak Diskon. nyembah-nyembah. Iya betul. Oke deh Kak. Bisa dijelaskan nggak Kak apa dampak yang ditimbulkan dari permasalahan limbah kain itu? Kalau permasalahan limbah kain tentunya itu akan berdampak kepada pencemaran lingkungan ya. Uh, Jelas banget kalau limbah kain yang dibuang sembarangan itu bisa menyebabkan lingkungan kotor dan juga bisa menimbulkan penyakit. Nah, kalau menimbulkan penyakit itu kan berarti ke masalah sosial ya, dampak ke masalah sosial juga, kesehatan gitu. Terus juga akan menimbulkan kerugian secara ekonomi. Jadi kan kalau uh, apa namanya uh, masyarakat sakit juga akan menimbulkan kerugian ekonomi gitu kan. Dan ini juga kalau limbah-limbah kain yang dibuang sembarangan itu misalnya sebenarnya masih bisa dimanfaatkan atau didaur ulang, tetapi dia dibuang sembarangan itu akan menimbulkan kerugian secara ekonomi gitu. Karena kalau misalnya masih bisa didaur ulang, ya kita pisahkan aja gitu. Misalnya kita salurkan ke lembaga penerima donasi atau ke perusahaan daur ulang. Kalau dibuang sembarangan tentunya ya rugi, padahal itu masih bisa dimanfaatkan gitu. Berarti kalau
sesuai yang dampak yang tadi kakak sebutkan tadi, menurut kakak nih, menurut Kak Rifa, bagaimana sih cara mengurangi timbulan limbah kain yang dapat diterapkan oleh masyarakat? Kalau untuk masyarakat sendiri ya, tentunya kita bisa menerapkan hidup yang lebih berkesadaran ya, berbelanja secara bijak dan berbelanja secara mindful gitu lah istilahnya kalau zaman sekarang. Apa-apa harus serba mindful. Kita pikirkan kembali apakah pakaian yang akan kita belanjakan ini, kita beli ini, kita konsumsi ini akan dipakai dalam jangka waktu yang lama gitu. Dan apakah pakaian ini nanti setelah kita nggak pakai lagi bisa diapain nih? Apa bisa daur ulang atau bisa kita donasikan kemana gitu atau bisa kita jual kembali gitu. Terus juga uh, dengan menerapkan ini lagi memperbaiki pakaian-pakaian yang rusak itu dengan nggak langsung membuangnya gitulah, melakukan uh, repair ataupun upcycle atau upcycle. Terus juga nah nih, atau bisa juga dengan membeli pakaian bekas. Nah, tapi jangan salah kaprah juga membeli pakaian bekas impor gitu. Nah, kalau kita membeli pakaian bekas impor itu kayak sama aja kita mendukung Indonesia menjadi kayak tempat sampah pakaian gitu sih. Memang itu kayak apa ya, lahan bisnis yang lumayan menguntungkan gitu. Tapi kalau kita telaah lagi, sebenarnya itu juga akan merugikan industri fashion lokal dan juga yaitu mendukung uh, luar negeri untuk ya udah dibuang aja ke Indonesia, orang di Indonesia laku gitu kan. Nah, terus juga untuk para penjahit atau produsen fashion lokal itu bisa melakukan pengurangan pemborosan kain dengan menggunakan pola yang zero waste gitu, menjadi desain-desain yang yang kainnya itu bisa dipakai semua gitu. Terus juga kalau masyarakat bisa mengikuti atau mengikuti kampanye yang bertemakan sustainable fashion atau fashion yang berkelanjutan. Dengan mengikuti kampanye-kampanye seperti itu, tentunya kita akan mendapat pengetahuan dan juga akan kayak pasti akan punya timbul keinginan dari hati untuk menerapkan fashion yang lebih ramah lingkungan gitu sih. Oh iya Kak Rifa, boleh kasih tahu nggak Sobat Eko semuanya di sini, gimana sih cara bijak belanja online Kak? Kalau yang saya udah terapkan selama ini sudah sekitar hampir 4 tahun ya saya menerapkan itu, dan ya ini sih kayak kita berpikir kembali emang bajunya itu benar-benar butuh nggak sih gitu, apa bisa kalau misalnya kita nyewa kalau misalnya ada kondangan gitu, daripada beli baju baru kita bisa nyewa aja kan gitu. Kalau misalnya kita bosen dengan pakaian kita punya gitu, atau kita pinjem pinjem ke teman, pinjem ke orang tua, atau uh, bisa juga dengan melakukan kayak tukar baju gitu, mengikuti tukar baju gitu. Jadi sebelum membeli baru itu kayak ya dipikir lagi aja sih, kalau dicari alternatifnya dulu yang paling ramah lingkungan gitu sih. Betul, Kak. Apalagi sekarang di sosmed banyak Kak yang kayak menyewakan baju Benar pesta banget, gitu. dan sangat menarik Iya. gitu, dan harganya cukup terjangkau. Ya, betul, Kak. Oh iya, aku punya pertanyaan lagi nih Kak. Maaf ya Kak kalau pertanyaannya terlalu banyak. Nggak Oke, apa-apa. gimana sih Kak cara memanfaatkan pakaian yang sudah tidak terpakai agar tidak menjadi limbah itu Kak? Kalau memanfaatkan pakaian agar tidak menjadi limbah itu kayak kita bisa lakukan dengan yaitu prelovin ya gitu, kayak menjual kembali lah. Nah itu dulu sih kita pertimbangkan untuk menjual dulu, karena kalau kita menjual pakaian dan ada yang membelinya, berarti yang membeli itu punya ketertarikan dengan pakaian kita, berarti dia akan kemungkinan dipakainya akan lebih besar daripada kita langsung menyumbangkan. Nah, kalau menyumbangkan itu kan ya orang dikasih gitu, kadang mereka terima aja, tapi mungkin sebenarnya mereka juga nggak terlalu tertarik dengan pakaian itu gitu. Nah, kalau misalnya kita mau menyumbangkan tapi kayak biar dipakai, mungkin kita bisa kayak janjian nih sama teman-teman, mengumpulkan
sama sahabat-sahabat kita mengumpulkan pakaian-pakaian kita yang udah nggak dipakai, terus kita kayak bikin bazar gitu kayak di sebuah taman atau di sebuah perumahan, dan itu ditujukan kepada orang yang kurang mampu, biar mereka pilih yang mereka mau gitu. Atau juga dengan melakukan donasi ya, donasi pakaian. Nah, tapi untuk melakukan donasi pakaian itu harus disesuaikan juga apakah si lembaga penerima donasi itu menerima pakaian jenis apa aja gitu. Dan nanti peruntukannya untuk apa lembaga itu. Ada kan lembaga yang menerima untuk didaur ulang, ada juga yang untuk didonasikan kembali gitu. Itu harus diperhatikan benar-benar. Terus juga dengan melakukan upcycle gitu. Kalau di saya sendiri melakukan upcycle itu sendiri kayak apa ya? Melakukan mirip dengan recycle, tapi itu kayak nggak. Kalau recycle bedanya itu recycle itu kayak menghancurkan pakaian terus nanti dibuat lagi gitu kan, dibuat lagi menjadi kain gitu. Tapi kalau upcycle itu nggak sampai harus dihancurkan semuanya, jadi kayak dipotong-potong terus dilakukan kreasi dan dibuat uh, produk yang bernilai tinggi gitu. Misalnya dibuat uh, aksesoris rumah tangga atau tas gitu, kayak yang dilakukan oleh Rifab. Nah, beberapa contoh kalau Rifab yang simple itu bisa, ini dari potongan-potongan kain bisa dijadiin coaster. Oh, menarik banget Ini Kak. yang dari potongan kain bekas yang udah dijadiin tas, terus sisa-sisanya masih bisa dimanfaatkan jadi coaster seperti ini. Bisa juga jadi apa ini namanya? Scrunchie ya. Oh ya, Scrunchie lucu 2. banget. Scrunchie terus tas. Kalau ya memang kalau Rifat kebanyakan bikin tas ya. Kalau ini tas dari, coba bisa tebak nggak ini dari apa? Bagian mananya baju? Itu renda nggak sih Kak yang warna merah itu? Kayak renda-renda Uh, bagian bawahnya. Atau itu oh kain batik? iya ini kan. Ini Oh, kain bagian batik. lengan. Oh, Bagian bagian lengan. Ini lengan. semuanya bagian lengan. Bagian lengan-lengan yang dicopot terus biasanya lengan terus atau pergelangan tangan itu kan kalau kita lakukan upcycle biasanya itu jadi sisa juga gitu. Itu masih bisa dimanfaatkan, disambung-sambung jadi tas. Atau kayak gini, ini yang udah kain-kain yang udah kecil-kecil banget dijadiin satu juga masih bisa dijadikan tas, jadikan pouch gitu sih. Sebenarnya Oh, potensi dari sampah kain itu masih banyak ya. Paling gampang memang kalau dari apa kayak rumah tangga paling bisa dijadiin lap ya. Itu paling gampang sih, jadi dijadiin lap keset jadi ya Kak. keset. Itu paling gampang. Atau dijadiin ya coaster-coaster, ini masih bisa bikin sendiri sih. Secara manual dijahit tangan itu masih mungkin sekali gitu. Jadi yang dilakukan oleh Rifab ini lumayan banyak juga ya Kak. Jadi benar-benar memanfaatkan limbah yang nggak terpakai jadi bentuknya seperti tas. Terus tadi ada apa Kak? Scrunchie, coaster, Scrunchie. alas. Oh Iya, iya. Iya. alasnya gelas tuh biasanya. Hmm. Berarti berbicara soal upcycling nih Kak, gitu. Seperti apa output dari gerakan yang dilakukan oleh Rifab Kak? Nah, contoh-contoh tadi itu juga merupakan output dari gerakan Rifat ya. Dan kalau dinilai dari jumlah pakaian yang sudah diselamatkan lah, kayak istilahnya diselamatkan gitu ya, itu sekitar 1.100-an ada lah. Kan di tahun 2020 dan 2021 Rifab sempat melakukan penerimaan donasi dan juga sempat melakukan kayak kerjasama dengan salah satu organisasi mahasiswa gitu. Jadi mengumpulkan pakaian-pakaian bekas yang layak maupun tidak layak pakai. Yang layak pakai itu dijual kembali atau juga didonasikan kembali. Terus yang tidak layak pakai itu dilakukan upcycle, ya upcycle yang seperti tadi. Lalu dijual kembali. Nah, terus juga paling terakhir itu kalau proyek Rifab itu membuat souvenir pernikahan dari pakaian bekas, dari celana-celana jeans bekas gitu. Itu sih, jadi ya potensi dari pakaian bekas itu sebenarnya masih banyak gitu. Jadi bisa dimanfaatkan jadi
ya dari jadi apapun gitu sih. Aku boleh tahu nggak sih Kak, tujuan dari Reef Up ini sendiri itu apa Kak? Iya, tujuan dari Rifat itu mengedukasi, sharing-sharing lah ya, memberikan apa sharing pengetahuan tentang uh, secara umum tentang hidup yang lebih ramah lingkungan, tapi secara khusus juga ya uh, sustainable fashion ini. Terus juga uh, mengurangi, yaitu tadi mengurangi sampah kain terbuang sia-sia. Jadi kayak ya diselamatkan dulu lah yang masih bisa kita manfaatkan, kita jadikan barang-barang yang berguna dan dijual kembali gitu. Oke. Gimana sih Kak caranya berkontribusi dengan Reef Up sendiri? Kalau biasanya kalau biasanya sih kita buka donasi pakaian ya. Nah, tapi kebetulan tuh sekarang jumlah apa yang masih kita punya bahan-bahannya juga masih banyak gitu. Jadi kita belum bisa menerima dulu gitu. Nah, teman-teman, tapi kalau ingin berkontribusi mengurangi potensi sampah kain, bisa juga dengan mendonasikan pakaian-pakaian ke lembaga-lembaga lain gitu. Sekarang udah cukup banyak kok apa lembaga-lembaga yang seperti Rifap. Mungkin bisa cek di postingan Rifap ya. Ada kok. Saya udah bikin list tentang lembaga-lembaga apa saja yang menerima donasi pakaian. Itu ada lokasinya juga. Nah, kalau teman-teman mau melakukan donasi, mungkin bisa langsung DM dulu dan bertanya apa saja syarat-syaratnya. Misalnya, apakah mereka hanya menerima pakaian layak ataukah hanya yang tidak layak, seperti itulah. Oke nih Kak, terakhir nih ya Kak, supaya orang semakin semangat nih untuk menerapkan upcycling limbah tekstil, apa sih Kak dampak yang Kakak rasakan setelah terjun langsung sebagai generasi penerus peduli terhadap lingkungan? Hmm. Kalau dampak secara langsung itu mungkin palingan kayak teman-teman sekitar saya itu mereka kayak memberi testimoni bahwa dengan dengan saya sering sharing tentang hidup yang lebih less waste, lebih ramah lingkungan, apalagi di fashion gitu, mereka jadi kayak kalau mau beli pakaian tuh katanya, aduh aku langsung inget kamu Rifa, jadi aku nggak jadi impulsif gitu. Jadi uh, rasanya mungkin gerakan ini berdampak kecil ya, tapi dampak kecilnya itu adalah secara nyata bahwa kita bisa memberi contoh kepada teman-teman sekitar kita untuk tidak melakukan lagi impulsif buying gitu, dan mereka akan lebih bijak lagi dalam berbelanja fashion gitu sih. Berarti Kak Rifa ini termasuk salah satu teman yang memberikan dampak positif kepada teman-temannya Kak, sesuai circle Kak Rifa sendiri. Amin amin. Oke nih Kak, semua yang tadi Kakak sebutkan kan sudah berdasarkan fakta dan tentunya berdasarkan data ya Kak. Oleh karena itu, Iya, ini peran semua pihak nih, kita tentu. harus bisa bersama-sama untuk mengatasinya. Hal itu tentunya dimulai dari diri sendiri ya Kak, seperti mengurangi sifat konsumtif untuk tidak membeli barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Oh ya Betul. Kak Arifah, makasih banyak Kak udah mau sharing bersama kita di sini dan meluangkan waktunya juga. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Arifah bisa menambah wawasan baru untuk kita. Sebelum ditutup nih Kak, mungkin ada closing statement yang mau disampaikan sama Kak Arifah? Closing statement apa ya? Ya itu sih, kembali lagi ke ayo kita sama-sama terapkan lebih bijak gitu dalam berbelanja barang fashion. Ini kan juga Ramadan, lagi Lebaran gitu kan, kayak godaan pakaian baru itu selalu ada lah ya, dan diskon apa di Ramadan deket-deket Lebaran tuh pasti banyak gitu. Padahal ya coba kita lihat lemari kita lihat pakaian-pakaian yang udah kita punya, apakah kita butuh pakaian baru atau kita hanya ya kayak lapar mata gitu. Nah, kalau misalnya kita bosen dengan kayak baju lebaran yang kita pakai kok udah itu lagi, kita coba cari aja lagi, mungkin masih keselip gitu di bawah-bawah lemari kita. Saya yakin kalau kayak pakaian lebaran itu kan mungkin banyak ya. Kita kayak nggak mungkin punya satu gitu, pasti ada lagi yang lebaran yang kemarinnya gitu. Itu coba apa ya, dipakai bergantian gitu, daripada beli baru
kita coba pakai yang mungkin udah kita pakai 5 tahun yang lalu gitu. Kalau mungkin kita bosen, mungkin ya kita bisa tukar-tukaran sama teman kita gitu. Jadi kayak itulah sebisa mungkin kita hindari dulu membeli pakaian yang baru. Kalaupun mau beli pakaian itu usahakan pakaian yang eh, bekas atau bekas tapi dalam negeri ya, atau bagian eh, lokal lah ya, yang menggunakan atau menerapkan prinsip ramah lingkungan gitu sih. Oke deh Kak. Makasih banyak ya Kak Riva udah menyadarkan Sama-sama. kita semua gitu. Mungkin khusus ke saya yang bisa aja setiap tahun mungkin ya membeli pakaian baru untuk lebaran ya Kak. Gitu. Mantap, semoga cerita Eko kali ini bisa diingat terus nih Kak sama Sobat Eko semuanya. Oke Sobat Eko Amin, amin. semuanya, Terima kasih. iya, berakhirlah cerita Eko kali ini. Kami berharap dengan adanya sharing session ini dapat membuka mata kita bahwa permasalahan limbah tekstil ini adalah masalah kita bersama, sehingga harus diselesaikan secara bersama-sama juga. Apabila ada yang penasaran mengenai cerita Eko series lainnya, bisa cek Instagram kami di @universaleco.id atau di YouTube kami di Universal Eco. Bersama Universal Eco, mari wujudkan Indonesia bebas sampah. Siap mengelola sampahmu secara bertanggung jawab. Saya Heruna Devi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rifa. Terima kasih.